Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Ramdhani Safitra dengan NIM 805120412. Di sini ingin menjelaskan hasil proyek tes saya, yaitu website tentang portfolio. Jadi saya itu memilih project untuk website portfolio gitu. Oke, awal-awal dari navbar dulu aja ya. Saya punya 3 halaman. Pertama, halaman home. Kedua, halaman favorite. Ketiga, ada halaman kontak. Oke, untuk navbarnya dulu, ini itu pakai navbar, ada di semua sih, ada di semua ya, semua halaman ada navbarnya. Nih, pakai navbar print sama dengan yang lainnya. Favorite juga pakai navbar brand sama dengan kontak juga sama pakai navbar brand. Oke, lanjut di navbar juga ada pakai pilihan halamannya. Saya memilih 3. Pertama home, ada 3 home, favorite sama kontak. Lalu cara biar mereka ini kok di hover itu kayak langsung berganti gitu ya. Ini saya gunakan di style hover. Nah, di customnya saat di hover dia bakal berubah warna seperti warna accent blue ini. Misalnya gimana ya, jadi ini saya pakai root gitu ya, belajar. Jadi saya ini walaupun nggak semuanya itu saya pakai warna semua ini, tapi saya sekedar nyoba aja. Jadi biar kalau mau warna spesifik yang sama itu tinggal langsung nulis aja accent blue gitu, nggak perlu nulis kode-kodenya lagi gitu. Ribet menurut saya, kecuali kalau emang kamu warnanya warna lain, jadi itu udah kita tentukan sendiri kalau accent blue warna ini dan ini. Kalau dipakai untuk kayak 90% website yang aku buat ini. Kayak contohnya ini ya, ini tuh pakai accent blue. Nah, ini pakai accent blue. Lalu untuk navbar udah, ini langsung ke home aja, di index. Kita masuk ke hero section. Saya pakai call 6. Jadi saya bagi jadi dua kolom. Nama kolom untuk penjelasan profil saya, nanti biar dari bawah ya. Ya pakai hero di row line biar nengah gitu ya. Kontainer ini. Lalu jadi ada foto juga. Ini ada di profile di style CSS. Ini profile image ya. Ya sekedar kayak width cuma 250 aja. Ada border juga solid, warnanya biru. Ini biru beda, makanya karena ini biru beda jadi saya nggak pakai yang ada di root. Nah, kalau border baru saya samakan dengan yang lain. Ini juga saya pakai warna sama accent blue yang ada di root yang sudah saya deklarasikan di root. Oke, sekarang lanjut ke bagian button ini. Ini button juga di hover mirip sama ini ya, mirip, cuman sekitar pakai hover aja. Nah, ini saya cari beda. Ini navbar bukan dari bawah. Ini button primary. Jadi ini button primary saya pakai button hovernya untuk semua button primary. Jadi
biar kalau di hover ke sini tuh dia bakal kayak yang animasi kayak jadi ada cahaya belakangnya, apa ya, namanya box shadow. Nah ini juga saya pakai di form juga. Nah saya gunakan pakai box shadow juga. Lalu di index tadi saya baru menggunakan yang ini ya. Nah kalau yang mana dulu tadi itu button primary, kalau yang hubungin saya ini buttonnya outline line yang ada di bawah. Ini sama juga sebenarnya, cuman ya menyesuaikan background, menyesuaikan background. Lalu kalau di hover dia bakal warna putih dan teksnya jadi warna hitam. Nah jadi bakal warna text like, nanti setelah di hover dia color itunya teksnya jadi bermuka jadi warna hitam, jadi kasihan gitu ya. Itu juga pakai box shadow sama sih, kayaknya soal begini saya cuma pakai yang ini doang gitu ya, biar agak beda aja. Jadi kalau karena saya keberi hitam jadi ya ini hitam biru gitu. Oke lanjut ke bagian bio. Bagian bio di sini pakai kontainer. Saya menggunakan card gitu, saya sini menggunakan card untuk bahasa yang saya gunakan. Terus pakai callnya bagi dua, cuman saya menggunakannya itu cuma 8 dari seluruhan kolomnya. Lalu di dalam kolomnya yang 8 ini saya bagi dua lagi, saya bisa berisi dua card ini. Dua card berisi web development atau bahasa yang bukan web development dan non development. Dan ini bisa pakai web development, cuman kalau yang saya pelajari di universitas sama saya pelajari itu Python dan sebagainya cuma buat sekedar bikin apa ya, sistem atau yang nggak berhubungan sama web itu. Mungkin bisa nanti, tapi untuk sekarang C++ dan Python ini saya gunakan untuk hal yang berhubungan dengan non web development. Kalau web development saya gunakan HTML, JavaScript dan CSS. Jadi web ini saya gunakan HTML, JavaScript dan CSS. Kita lanjut bagian index sudah, lalu ke bagian favorite. Lalu sama favorite juga ada namanya apa juga. Di sini saya gunakan kayaknya sekedar pakai kontainer biasa, berisi ya makan kesukaan. Jadi ini kan makan kesukaan, jadi semua dari sini. Lalu di dalam kontainer tadi kolom 6 juga, biar bisa dibagi dua layar full gini. Lalu supaya bisa di kiri, kalau ini kan kata-katanya ini kan ada di sebelah kiri ya, sama di sebelah kanan. Saya nggak pakai order. Jadi kalau saya pakai order dia bakal di sebelah kiri, jadi kayak gini. Minuman cutnya ada di sebelah kanan, maksud saya kebalik ya. Kalau pakai order dia bakal ke sebelah kanan. Pilih minuman dan animasi. Untuk minuman ya saya cari ini untuk minuman. Untuk ini juga sama kayak yang seperti makanan tadi, pakai order jadi dia ada di sebelah kiri. Atau juga saya menggunakan icon ya, saya lupa sih, saya gunakan icon. Ini icon saya ambil dari gunakan CDN. Saya semua ini saya gunakan icon ya. Ini untuk iconnya saya gunakan CDN. Jadi kok saya pelajari itu kok menggunakan icon yang ada di Bootstrap itu pakai CDN ya. Jadi saya pakai CDN aja gitu. Saya nggak tahu kalau di Bootstrap
lokal ada apa enggak, tapi kalau yang lainnya saya gunakan bootstrap lokal. Tapi kalau untuk icon saya ambil dari JDN. Oke, yang terakhir animasi kesukaan jadi bawah ya. Oh ya, untuk gambarnya ya saya ngambil juga di dalam project tes ya. Ini untuk animasi, untuk film, untuk foto merah ini yang di indeks, untung saya hapus di indeks bagian profile sini. Nah, kamera keji tadi kurang yang sebelah sebelah ya ya ya. Terus saya gunakan ya ini untuk icon-iconnya ya. Untuk icon ini film, animasi. Terus ini untuk sinema gitu ya. Saya bedakan aja ya. Pun sama-sama ini mana jujur mana film ya. Jadi saya karena nggak tahu saya animasi mau saya pakai ikan apa, jadi saya bedakan jadi dua aja. Ini biasanya kan kayak icon bioskop gitu. Jadi gunakan kamera Reels untuk icon itu. Lalu untuk icon minuman ada sedotannya ini. Itu saya gunakan icon namanya Big Cup Straw. Lalu untuk makanan saya pakai telur ya, karena di sebelah pun sebenarnya ada telur gitu, bukan telur ceplok gitu. Saya pakai di egg fried, sesuai namanya egg fried, telur ceplok. Oke, lanjut ke konten. Nah, ini saya di sini baru saya menggunakan namanya JavaScript gitu ya dalam form. Walaupun formnya ini sebenarnya nggak ngirim ke email saya langsung, tapi fungsinya seperti form biasa gitu ya. Bagian form ada di bagian sini. Ya seperti ini, nama lengkap itu di sini. Untuk ini untuk email, email nanti untuk email. Untuk subjek lalu untuk pesannya emang saya gitu. Oke, saya praktekkan dulu ya. Dan alat email. Nah, alat email ini ada kayak verifikasi khusus gitu ya, apakah emang benar pakai email. Kok saya cari itu saya gunakan namanya email request gitu, untuk validasi apakah itu benar email gitu. Jadi email request ini begini, jadi dia bakal verifiksi kalau email itu harus sesuai bentuknya email dua kayak gini ya. Ini kan bentuk email nih, gak bakal bisa. Gak bakal bisa. Kalaupun saya pakai icon add juga, itu juga gak bakal bisa. Nah, gak invalid alamat emailnya. Jadi kalau beneran kayak email beneran, kamu ini gini nih. Misal kalau emailnya kayak google.com ya, hghg at gmail.com. Salah, bukan pakai gmail.com, baru bisa. Nah, semua fungsi form ini ada di menggunakan script JavaScript itu. Itulah alasannya kenapa untuk yang mau pakai linknya ke JavaScript itu cuma di kontak doang, karena penggunaan JavaScript ada di kontak gitu. Nah, untuk badannya juga sama. Untuk badan ini mirip yang seperti ada di index di home. Ini sama nih. Itu kenapa saya bilang kok badan ini saya gunakan dua, ya salah satunya ada di kontak ini. Ini kok tadi kan kok yang di home ya, dia itu pakai button primary, sama kok di kontak juga pakai button primary. Nah,
Jadi sama-sama kalau di hover itu dia muncul box shadownya yang lebih cerah sesuai sama yang ada di style CSS. Hover button primary ini yang lebih cerah. Oke, lanjutnya di bawah ini ada bagian kalau mau menghubungi lewat media sosial. Ada 3 pilihan, Instagram, Facebook, atau Reddit. Dan kontak ada bagian bawah. Nah ini simple aja, saya gunakan draw, kolomnya saya pakai 8 aja, lalu baru jadi 3 pakai template di justify biar ada di tengah-tengah. Misalnya kalau Instagram ya, jangan ingat klik template biar enggak ininya nggak hilang. Nah bisa nih, ini akun Instagram saya, ini akun Instagram, lalu Facebook bener, berani satu-satu aja. Instagram tapi tadi lalu ke Facebook, open link in the new tab nih. Cepet nggak cepet tapi masuk kok. Ini kan nama aku nih, Sultan Hamdani Facebook. Terus kalau yang Reddit, saya juga menggunakan Reddit ya. Jadi nama saya friend posting, kita jadinya friend posting gitu. Lalu juga saya gunakan icon juga. Iconnya juga berasal dari Bootstrap juga, sama yang sudah saya jelaskan. Kalau Bootstrap ini tuh saya gunakan iconnya itu berasal dari gunakan CDN gitu. Jadi nggak ada di file Bootstrap lokal, jadi ada di library-nya Bootstrap web gitu. Jadi sesuai dengan namanya ya. Untuk icon ini tuh pakai icon Instagram, ini untuk icon Facebook karena juga Facebook, ini kayak Reddit juga Reddit. Jangan lupa ya, tahu ya, sudah jelaskan kalau ini kenapa saya pakai scriptnya cuma di kontak, karena yang butuh kontak itu pakai script itu doang. Nah ini untuk desain ya, ini ngevalidasi. Jadi awalnya is valid itu true apa enggak gitu ya. Awalnya true dulu, kalau pas masukkan name apakah valid, berarti jadi false. Harus false semua biar kalau is valid itu udah false, dia bakal mengirimi pesan bakal dikirim, jadi langsung formnya bakal reset gitu, yang nge-alert. Lalu untuk event listener, ini untuk ngevalidasi form gitu, ini untuk jalankan function validate form. Saya langsung jelaskan aja ya perjalanan web kita sini. Sekian dari presentasi hasil project web saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.